DPRD akan melayangkan surat pemanggilan 2 polemik dari gaji ASN. Pangdam 15 Patimurat tinjau peralatan penanggulangan bencana alam. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Maluku Utara hari ini, Kamis 11 Desember 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Dua informasi akan kami rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Dan saudara dari Bumi Moluku Kiraha, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi hari ini, saudara. Polemik terkait gaji ASN yang dihentikan Pemda Morotai memanas di saat hearing massa demonstran bersama dengan DPRD Komisi 1 yang membidangi kepegawaian Pemda Morotai pada Senin sore. Bermula di depan kantor Bupati, masa aksi kemudian melanjutkan rutenya ke kantor DPRD Pulau Morotai dan meminta dengar pendapat terbuka dengan DPRD khususnya komisi terkait. Kedatangan masa aksi dari Soliditas Perjuangan Rakyat Tertindas atau Spartan sempat saling adu argumen antara masa aksi dan pihak DPRD. Spartan meminta Komisi 1 untuk menanggapi masalah gaji ASN yang dihentikan Pemda Morotai. Mereka juga meminta DPRD untuk segera memanggil Sekda Umar Ali, Kaban BKD Al-Fatah Sibua, dan Kaban Keuangan. Saat menerima aksi, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pulau Morotai Jainuddin Papala menanggapi semua yang disampaikan masa aksi. Sekretaris dan anggota Komisi 1 DPRD Komisi 1 menyampaikan akan berkoordinasi dengan Kaban BKD Al-Fatah Sibua dan Sekda untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pemberhentian gaji yang dinilai sepihak. Ketua dan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Pulau Morotai saat dikonfirmasi TVRI mengenai surat yang sudah dilayangkan kepada BKD, mereka mengaku tidak ada tanggapan dari Al-Fatah Sibua selaku Kaban BKD. Sehingga surat kedua akan segera dilayangkan pada hari Jumat mendatang untuk digelar rapat dengar pendapat. Surat 800-1/7/4 dari Sekda dan 4 PM Morotai dari anggota Komisi 10, anggota Komisi 11 dan tahun 2022 ini terjadi sangat kekeliruan dan kalau kita berbicara tentang masalah para guru. Aturan ASN yang ketiga diberhentikan gajinya ada sistem, ada skala pemberhentian. Tetapi pada prinsipnya sampai sekarang, sampai saya bebas tahun 2000, saya masuk 2019 dan bebas tahun 2023 kita akan 23 September, saya tidak pernah mendapat selembar kertas yang saya itu. Tetapi gaji saya ditahan oleh Sekda Kabupaten Pulau Morotai, dalam hal ini dia masih menjabat sebagai pejabat Kabupaten Pulau Morotai itu 4 tahun. Gaji saya ditahan dari tahun 2021 sampai tahun 2024 bulan ini. Sebelumnya Kaban BKD Pemda Morotai saat menanggapi aksi tersebut mengatakan pihak Pemda akan menunggu langkah somasi baru dapat menjelaskan terkait tuntutan dari aksi tersebut. Ini juga sudah disampaikan lewat gerakan, ya kami menghargai itu, tetapi nanti akan kami menjelaskan secara detail setelah somasi itu, karena kami masih menunggu itu. Itu saya bilang. Nanti akan diurai secara jelas peta-petanya, ya, penjelasannya. Artinya saya sudah pasti akan menggambarkan secara jelas kalau misalnya itu dituangkan. Kan pasti kami itu ada perbandingan-perbandingan sehingga kami akan menjelaskan. Nah, pokoknya pada prinsipnya sejak awal sudah saya katakan bahwa mulai dari prosedur sampai pada tahapan realisasinya itu nanti akan dijelaskan setelah kami mendapatkan materi somasinya.
Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin El Madilis melaporkan. Untuk melakukan tindakan antisipasi penanggulangan bencana alam, Kodim 152 Babula membangun sinergitas dengan pemerintah daerah Halmahera Tengah untuk menyelenggarakan apel gelar pasukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesiapan personil dan kelengkapan peralatan penanggulangan bencana alam. Bencana alam yang menimpa sejumlah daerah di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara membuat daerah lain turut mengambil langkah antisipatif untuk penanggulangan bencana alam. Halmahera Tengah yang menjadi salah satu daerah rawan bencana alam seperti banjir, membuat pemerintah setempat melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan pasukan dan perlengkapan penanggulangan bencana. Melalui sinergitas antara Kodim 152 Babula dengan pemerintah daerah Halmahera Tengah, maka diselenggarakan apel gelar pasukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap peralatan dan personel penanggulangan bencana alam. Didampingi Bupati Halmahera Tengah, Pangdam 15 Patimura melakukan pengecekan personil dan sejumlah kelengkapan peralatan seperti peralatan medis, peralatan evakuasi dan kendaraan evakuasi untuk penanggulangan bencana baik dari TNI Polri, Basarnas, Damkar dan juga BNPB. Perlengkapan tadi kami lihat rata-rata masih baik ya kondisinya, masih baik dan meskipun mungkin memang ada yang sudah lama pengadaannya tapi secara umum masih bisa digunakan dengan baik untuk membantu penanggulangan bencana alam. Ya. Fokusnya adalah melatih masing-masing unsur, baik TNI, kepolisian, pemerintah daerah, Tagana, BPBD, dan lain-lain, supaya mereka terpadu, sinergi. Ketika nanti ada bencana, mereka sudah sinergi, Pak. Kan begitu. Tidak lagi bingung mau bagaimana berbuat ketika bencana terjadi, begitu. Adanya kesiapsiagaan dalam pemeriksaan kelengkapan peralatan penanggulangan bencana alam dalam apel gelar pasukan di lapangan Valcilno Weda diharapkan dapat mempersiapkan personil dan sejumlah peralatan untuk menanggulangi bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah. Leonard Patipelohi, Hendri Nanlohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menerima kunjungan kerja Kepala Stasiun TVRI Maluku Utara sebagai langkah mempererat sinergitas antara institusi kepolisian dan lembaga penyiaran publik di daerah. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menerima kunjungan kerja Kepala Stasiun TVRI Maluku Utara di ruang kerjanya Kamis siang 11 Desember 2025. Kunjungan ini bertujuan memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan koordinasi dan penyebaran informasi publik yang akurat dan edukatif. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Maluku Utara menyambut baik kehadiran pimpinan TVRI Maluku Utara dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan media penyiaran. Sinergi ini dinilai strategis untuk mendukung transparansi informasi, terutama terkait program kerja kepolisian yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari teman-teman TVRI Maluku Utara ke Polda Maluku Utara. Ini bagus sekali dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi supaya ke depan kita bisa kolaborasi baik dalam program-program kepolisian maupun dari program-program yang dimiliki oleh TVRI, baik yang TVRI Pusat maupun TVRI khusus Maluku Utara. Ya ini juga kami terima kasih juga TVRI Maluku Utara bisa menjadi media penyampai berita, penyampai program-program dari Polda Maluku Utara kepada masyarakat di wilayah Provinsi Maluku Utara, dan mudah-mudahan ke depan kerjasama ini bisa berlanjut dengan program-program yang lainnya yang lebih bagus. Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Maluku Utara menyampaikan komitmennya untuk terus menjalin kerjasama dengan Polda Maluku Utara, termasuk dalam penyebarluasan program edukatif serta publikasi kegiatan positif Polri di wilayah Maluku Utara. Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan menghadirkan informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat melalui siaran publik TVRI. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sejumlah informasi akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini.
buang sampah di sini. Bu, sampah ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas ini ya. Sumpah beruang ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe sarane. Ayo ikut kita. Pak, bener. Sampah di sini bisa jadi uang. Nah, ben ngerti carane. Mayu, dewek mlebu maring jero. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengolahan sampah di Banyumas dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sampah akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan peralatan canggih, sampah akan dipisahkan menjadi dua jenis, yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan, pupuk, dan berbagai macam olahan lainnya, serta sampah non-organik yang biasanya tidak bernilai bagi masyarakat akan dijadikan bahan baku industri konstruksi, seperti bahan bakar alternatif, kerajinan daur ulang plastik, bahkan paving block yang bisa kita lihat di berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Oke, Pak. Sekarang saya nggak bakal buang sampah sembarangan lagi, Pak. Ayo bersama-sama selamatkan alam dari limbah sampah. Kelola sampah dengan bijak. Terima kasih Anda kembali bersama Maluku Utara hari ini. Saudara Kepala Stasiun TVRI Maluku Utara melakukan kunjungan kerja ke Polda Maluku Utara untuk menjalin silaturahmi sekaligus membangun sinergitas antara lembaga penyiaran publik dan institusi kepolisian. Kepala Stasiun TVRI Maluku Utara Tri Wuryantoro didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Muksin Bahmid melaksanakan kunjungan kerja ke markas Polda Maluku Utara pada Kamis siang di Sofifi. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mempererat silaturahmi dan meningkatkan kerjasama antara TVRI dan Polda Maluku Utara. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan TVRI Maluku Utara disambut langsung oleh Kapolda Maluku Utara. Kunjungan tersebut demi terselenggaranya kolaborasi dan penyebaran informasi publik, peningkatan edukasi masyarakat, serta dukungan media terhadap berbagai program kepolisian di daerah. Kapolda Maluku Utara menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan berharap sinergitas yang dibangun dapat memperkuat transparansi informasi serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara TVRI Maluku Utara dan Polda Maluku Utara dalam pelayanan informasi publik. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sebagai langkah mempermudah masyarakat dalam mengakses jasa keuangan, pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Otoritas Jasa Keuangan berkolaborasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sinergitas antara pemangku kepentingan di Maluku Utara sangat dibutuhkan, sehingga sektor jasa keuangan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hadirnya Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi Maluku Utara menjadi momentum penting bagi penyediaan akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Mahendra Siregar pada peresmian kantor dan pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara yang berlangsung Selasa pagi. Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Laos dalam sambutannya menyampaikan, dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan di Maluku Utara dapat mempermudah masyarakat dari berbagai aktivitas keuangan ilegal. Gubernur Sherly Laos juga mengaku pemerintah siap berkolaborasi untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakat sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Kami Pemprov Maluku Utara sangat menyambut baik kolaborasi ini, siap berkolaborasi untuk memberikan akses yang inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat Maluku Utara untuk bisa mendapatkan akses keuangan, pinjaman, terutama tanpa kolateral pada mereka petani dan nelayan sehingga pertumbuhan ekonomi 39% di kuartal 3 Maluku Utara ini bisa inklusif. Untuk itu
bersama dengan OJK kami akan bersama-sama membuat suatu roadmap yang konkret sehingga pemerataan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dapat terjadi. Terima kasih. Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Mahendra Siregar menyampaikan, Otoritas Jasa Keuangan akan berkomitmen mendukung pengembangan ekonomi masyarakat di Maluku Utara. Terima kasih kepada Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan seluruh jajaran Forkominda dan seluruh pelaku industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan telah menerima kehadiran OJK dengan baik, dengan dukungan penuh, dan tentu kami komit untuk melaksanakan tugas dan kewenangan kami dengan sebaik-baiknya, termasuk juga mendukung pengembangan ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Mahendra Siregar berharap adanya sinergitas antara pemangku kepentingan di Maluku Utara sehingga sektor jasa keuangan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan, Mas. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun lingkupnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Saudara, berikut kita ikuti informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampa. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan proses digitalisasi sistem pendidikan melalui aplikasi sekolah yang bisa membantu proses pembelajaran di sekolah. Langkah ini akan diterapkan di seluruh satuan pendidikan di wilayah tersebut. Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan digitalisasi kegiatan pembelajaran di sekolah dilakukan melalui aplikasi School ID yang dibuat khusus untuk bisa diakses para siswa dan guru di sekolah. Aplikasi ini langsung digunakan oleh siswa sehingga manfaatnya bisa dipantau langsung oleh guru dan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango, Dr. Basir Noho mengungkapkan, langkah ini adalah bagian dari implementasi deep learning atau pembelajaran mendalam yang memuat tentang kerangka pembelajaran menyangkut sistem pendidikan dan lingkungan belajar. Sehingga aplikasi digital ini hadir untuk memudahkan sistem pendidikan di Kabupaten Bone Bolango, baik dari sistem kehadiran siswa hingga penilaian mutu pendidikan sekolah yang menerapkan learning management system dan melibatkan tidak hanya seluruh siswa dan pihak sekolah, namun juga para orang tua agar perkembangan siswa bisa terlihat dengan lebih baik.
pemanfaatan teknologi informasi ini salah satu yang kita rumuskan adalah penerapan School ID di semua satuan pendidikan baik itu SMP dan SD. Dan ini hari ini kita akan lakukan launching dan itu akan kita terapkan di semua sekolah satuan pendidikan baik SD dan SMP. Dan ini juga mendukung bagaimana peningkatan pendidikan bermutu untuk semua melalui pembelajaran digital. Dan ini School ID bisa membantu ekosistem pembelajaran digital sehingga juga bisa menerapkan LMS Learning Management System yang melibatkan semua murid, sekolah, dan orang tua sehingga proses pembelajaran ini bisa berjalan lancar. Hingga kini proses digitalisasi sistem pendidikan ini terus diupayakan untuk diterapkan di seluruh satuan pendidikan baik SD maupun SMP di Kabupaten Bone Bolango sebagai langkah memajukan sistem dan mutu pendidikan di daerah. Rivaldi Hapili, kontributor TVRI Gorontalo. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan non-tunai atau BPNT tahap kedua, yakni di bulan November dan Desember 2025. Namun kali ini bantuan pemerintah tersebut tidak hanya 10 kilo beras, tetapi ditambah 2 liter minyak goreng per bulan pada setiap penerima manfaat. Di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebanyak 411 penerima manfaat BPNT mengantre untuk mendapatkan bantuan pangan periode November dan Desember 2025. Sebelumnya bantuan pangan yang digelar di bulan Juni dan Juli, para penerima manfaat hanya mendapatkan 10 kg beras per bulan, namun pada periode ini bantuan ditambah 2 liter minyak goreng, sehingga penerima manfaat di Kelurahan Batua mendapatkan 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Deputi 3 Bappenas Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Andriko Noto Susanto mengatakan, tambahan minyak goreng merupakan upaya pemerintah agar beban kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari berkurang dan tidak menutup kemungkinan ke depan akan ditambah komoditi pangan lainnya. Masyarakat di sini yang mendapatkan bantuan pangan melalui Bulog yang ada di Sulawesi Selatan berupa 20 kilo beras dan 4 liter minyak goreng. Ya, jadi kita ingin menyaksikan dan sudah diterima dengan baik oleh ibu kita yang cantik ini, ya sudah diterima. Nanti ini digunakan dengan baik untuk ini pemberian dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan beban masyarakat kita yang ada di Sulawesi Selatan. Sementara itu, Wakil Pimpinan Bulog Sulselbar Karmila Hasmin Marunta menyebutkan penyaluran BPNT di Kota Makassar sudah mencapai 80%. Pihaknya menargetkan tanggal 15 Desember semua bantuan sudah tersalurkan di Kota Makassar. Hari ini bersama dengan Bapak Deputi dari Badan Pangan Nasional, kita menyaksikan penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala dengan 411 PBP. Hari ini diharapkan bisa selesai paling lambat besok untuk seluruh penerima bantuan pangan ini. Dan untuk Kota Makassar sendiri dan sekitarnya penyaluran kami sudah mencapai 80%. Seperti tadi arahan Bapak Deputi, insya Allah tanggal 15 Desember nanti Kota Makassar dan sekitarnya sudah selesai 100%. Sejumlah masyarakat penerima bantuan mengaku sangat terbantu dengan adanya BPNT dari pemerintah. Mereka berharap bantuan ini bisa dilakukan secara terus-menerus agar dapat mengurangi beban mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Aziza, TVRI Sulsel, melaporkan. Pemirsa, aksesoris Natal yang dikemas dengan lampu warna-warni menghiasi wajah kota Ambon di waktu malam. Pemandangan ini dapat dijumpai di sejumlah ruas jalan utama di kota Ambon. Aksesoris Natal yang dikemas dengan berbagai lampu warna-warni mulai dipajang di ruas-ruas jalan utama di kota Ambon. Pemandangan ini dapat dilihat di malam hari.
Di berbagai sudut kota, pernak-pernik Natal dihadirkan untuk memberikan kesan Natal terutama pada minggu-minggu Adventus untuk masa penantian datangnya Sang Juru Damai. Hal ini menandakan sukacita Natal tahun ini memberikan warna tersendiri karena memiliki nilai religi yang begitu kuat di masa penantian. Lampu hias Natal dengan berbagai ukuran dipasang di jalanan menandakan sukacita Natal mulai terasa. Tidak hanya itu, di setiap gereja di kota Ambon juga dipajang aksesoris Natal dengan pohon Natal yang memberikan kesan damai. Damai milik semua orang, semoga sukacita Natal tahun ini membawa harapan baru bagi umat manusia untuk memiliki hidup dan semangat yang pantang menyerah, terutama dalam menatap masa depan yang lebih ceria bermartabat di hadapan Tuhan. Abu Sahubawa, Junaidi Asril, dan Johannes Limba melaporkan. Demikian informasi Klik Sulampa, dan berikut kita ikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Jumat 12 Desember 2025. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.